Baik, kita mulai dengan elektron banyak. Maksudnya elektron banyak di sini elektronnya lebih dari satu. Jadi misalkan aja ada elektron sebanyak n ya, n itu bisa 2, 3, dan seterusnya ya. Nah yang jelas kalau kita punya sistem dengan banyak elektron, jadi kalau ini inti, terus kita punya banyak elektron ya, kita bisa sebut elektron 1, elektron 2, elektron 3, dan seterusnya, maka operator Hamiltoniannya itu akan memuat semua komponen energi ya. Jadi yang paling pertama misalkan komponen energi kinetik dari inti, biasanya ini energi kinetik inti juga tidak kita bahas ya karena kita bisa menggunakan pendekatan Born-Oppenheimer. Jadi dengan memandang bahwa inti itu jauh lebih berat dibandingkan elektron, jadi kita bisa mengambil pendekatan di selang waktu yang sangat-sangat singkat. Jadi pada saat itu inti belum bergerak, tapi elektron sudah kemana-mana. Nah, dalam keadaan seperti itu, kita selalu bisa menganggap bahwa inti itu tidak bergerak, sehingga energi kinetiknya itu bisa kita pasang 0. Tapi untuk formalitas, kita tulis saja di sini bahwa operator Hamiltonian atau operator energi total itu memuat energi kinetik dari inti. Nah, kemudian kita juga harus mengikutsertakan juga energi kinetik dari semua elektron. Jadi elektron 1, elektron 2, elektron 3, dan seterusnya ya. Jadi kita akan nulis dalam bentuk sigma ya. Jadi sigma dari energi kinetik dari elektron ke I ya, dari I sama dengan 1 sampai dengan I yang ke N ya. Kemudian kita juga harus mengikutsertakan energi potensial yang timbul akibat interaksi antara inti dengan elektron. Jadi interaksi elektrostatik antara inti yang bermuatan positif dengan sebesar Ze ya, dengan Z adalah nomor atom, kemudian berinteraksi dengan elektron yang memiliki muatan elementer minus E. Nah, jadi ini adalah energi potensial ya antara inti dengan elektron ke I. Nah, ini pun juga harus kita jumlahkan ya. Jadi dari elektron 1 sampai dengan elektron ke N. Jadi inti dengan elektron 1, inti elektron 2, inti dengan elektron 3, dan seterusnya. Nah, kemudian term ini sebenarnya dua term ini, energi kinetik elektron dan energi potensial akibat interaksi antara inti dengan elektron, itu sudah pernah kita bahas dan kita selesaikan ya dalam kasus atom hidrogen. Nah, yang baru, term baru yang muncul ya ketika kita berbicara sistem dengan elektron lebih dari satu, itu adalah adanya interaksi antara elektron. Jadi elektron satu berinteraksi dengan yang kedua, elektron satu berinteraksi dengan tiga, elektron satu berinteraksi dengan keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Dan tidak cukup itu aja, elektron 2 itu juga berinteraksi dengan elektron 3, elektron 4, 5, dan 6, seterusnya. Jadi semua elektron itu pada prinsipnya dia akan berinteraksi satu sama lain. Nah, ini yang kemudian kita simbolkan sebagai energi potensial akibat elektron ke I dengan elektron ke J. Dan ini karena elektronnya ada N ya, kita menggunakan double sigma ya. Jadi elektron 1 dengan 2, 1 dengan 3, dan seterusnya ya. Jadi I sama dengan 1, ini kemarin kita tulisnya I, bukan I ya, maaf, ini J ya. J lebih besar dibandingkan I, N-1, N, double sigma dengan aturan seperti ini itu memastikan bahwa kita tidak akan menghitung elektron 1 dengan 1, elektron 2 dengan 2. Jadi tidak ada interaksi antara elektron dengan dirinya sendiri. Tapi interaksinya adalah elektron 1 dengan elektron di sekitarnya. Nah, yang jelas, kalau misalkan kita melihat ini ya, ini adalah energi potensial elektrostatik yang timbul akibat muatan elektron satu elektron dengan elektron di sekitarnya. Artinya, besarnya energi potensial ini itu akan bergantung pada posisi elektron 1, juga bergantung pada posisi elektron 2, juga bergantung pada posisi elektron 3, dan seterusnya. Dan itu berarti term ini ya, faktor ini itu merupakan fungsi dari semua posisi elektron sekaligus. Jadi saling tergantung. Jadi misalkan elektron 1, elektron 2 itu jaraknya R. Kalau posisi elektron 1 berubah, maka jarak R ini berubah. Kalau posisi elektron 2 berubah, maka jarak R ini juga berubah. Nah, sehingga R ini merupakan fungsi sekaligus dari posisi elektron 1 dan elektron 2. Muncullah term yang disebut dengan repulsi elektron ya, repulsi antar elektron. Ini menyebabkan persamaan Schrödinger tidak bisa diselesaikan secara eksak. Kita tidak bisa lagi menggunakan pemisahan variabel ya, bahwa ini adalah variabel elektron 1 saja, ini adalah variabel elektron 2, itu terpisah, itu tidak bisa. Karena antara posisi elektron 1 dan 2 saling terikat di dalam faktor ini. Nah, ketidakmampuan kita untuk memisahkan variabel itu menyebabkan nanti persamaan Schrödinger itu tidak lagi bisa kita selesaikan secara eksak. Dan kita harus menggunakan metode pendekatan ya. Metode pendekatan yang salah satunya itu adalah disebut dengan metode variasi. Jadi dengan metode variasi. Jadi kalau sebelumnya kita mulai dari persamaan Schrödinger, kemudian kita menentukan fungsi gelombangnya.
Tapi kalau dengan metode variasi, ini kita mulai dengan membuat tebakan ya, tebakan disebut dengan trial variational function. Jadi kita menggunakan satu simbol yang mewakili fungsi gelombang variasi, fungsi gelombang percobaan ya. Jadi karena kita tidak bisa menyelesaikan persamaan Schrödinger secara eksak, artinya kita tidak bisa mendapatkan fungsi gelombang itu secara eksak. Kita bergantung sekarang pada fungsi gelombang sintetik ya, fungsi gelombang sintetik, semua fungsi gelombang juga sintetik, fungsi gelombang variasi percobaan. Jadi ini percobaan. Jadi dan ini bentuknya bisa macam-macam. Contohnya misalkan kita bisa saja menganggap bahwa kalau misalnya helium itu bisa saja kita mulai dengan menggunakan fungsi percobaan dari misalkan elektron pertama itu punya fungsi psi 1s-nya hidrogen, terus elektron kedua itu memiliki fungsi gelombang juga 1s-nya hidrogen. Jadi kita menggunakan atom hidrogen sebagai pendekatan untuk membangun fungsi percobaan. Itu salah satu contohnya. Tapi yang jelas fungsi penetapan fungsi percobaan yang tepat, yang baik itu pemahaman saya itu adalah buah dari pengalaman. Jadi dan Anda juga tidak akan dituntut ya untuk tiba-tiba bisa mensintesis fungsi gelombang sendiri ya, fungsi gelombang variasi sendiri. Jadi pada prinsipnya seperti ini. Nah, metode variasi itu menyebutkan bahwa kalau misalkan kita mengintegralkan ya fungsi variasi percobaan ini, operator Hamiltonian terhadap semua elemen ruang ya, kemudian kita bagi dengan integral dari ini ada bintangnya, maaf. Harusnya kompleks konjugasi ya. Nah, ini nilainya itu harus lebih besar sama dengan energi dari ground state atau energi dari energi terendah ya, energi terendah yang sebenarnya. Nah, ini adalah prinsip dari metode variasi. Jadi pada prinsipnya adalah kita berusaha, jadi kalau misalnya kita menggunakan fungsi gelombang variasi percobaan, hasil energi yang kita peroleh itu pasti lebih besar dibandingkan energi yang sebenarnya. Oleh karena itu, target kita itu adalah mencari fungsi percobaan yang bisa meminimalisir ya, meminimalkan energi yang diperoleh. Jadi semakin rendah energi yang semakin rendah energi yang bisa kita peroleh dari suatu fungsi variasi, maka semakin dekat energi tersebut dengan energi yang sebenarnya. Dan berarti semakin dekat fungsi percobaan itu dengan fungsi gelombang yang sebenarnya. Nah, kita nggak tahu fungsi gelombang yang sebenarnya itu seperti apa, karena persamaan Schrödinger tidak bisa diselesaikan secara eksak. Jadi kita menggunakan metode variasi ini. Nah, kemarin itu di kuliahnya Dr. Panida ya, beliau memberi contoh untuk misalkan kasus partikel dalam kotak ya. Jadi partikel dalam kotak atau partikel dalam ruang satu dimensi itu kan dengan panjang L ya, dengan panjang L misalkan ini X sama dengan 0, kemudian ini X sama dengan L. Nah, fungsi gelombang kita tahu ya. Fungsi gelombangnya itu adalah akar dari 2/L sin dari NVX dibagi dengan L ya. Ini kita tahu karena kita bisa menyelesaikan persamaan Schrödinger secara eksak. Tapi kita juga bisa pura-pura nggak tahu ya. Kita pura-pura misalnya nggak tahu bahwa fungsi gelombang itu adalah seperti ini. Maka kita bisa mensintesis ya fungsi gelombang percobaan. Misalkan ya, misalkan kita ambil V fungsi gelombang percobaan. Nah, fungsi gelombang percobaan ini syaratnya itu dia harus berkelakuan baik ya, sama seperti fungsi gelombang biasanya. Jadi dia harus bisa di kuadrat dari fungsi gelombang tersebut, yaitu probabilitas, itu harus bisa diintegralkan. Kemudian dia harus kontinu bernilai tunggal, dan juga dia harus mematuhi kondisi batas dari sistem yang kita miliki. Contohnya misalnya di sini ya, di sini itu karena kita memasang energi potensial terhingga ya di luar batas ini, itu menyebabkan bahwa fungsi gelombang di X sama dengan 0 itu fungsi gelombangnya 0, kemudian di X sama dengan L fungsi gelombang juga 0. Makanya kita bisa menggunakan fungsi seperti ini sebagai percobaan. Karena kalau X-nya 0, V-nya 0. Kalau X-nya sama dengan L, L dikurang L juga 0. Sehingga ini V-nya juga 0. Jadi ini fungsi V ini, fungsi percobaan ini ya,
itu apa namanya? Itu memenuhi kondisi batas untuk sistem seperti ini. Tapi apakah ini fungsi gelombang yang sebenarnya? Tentu bukan ya, karena inilah fungsi percobaan yang kita rancang, kita desain untuk kita lihat ya, kita lihat. Jadi, nah kalau ini Anda masukkan ke dalam apa? Anda masukkan ke dalam integral variasi ini, integral variasi ini. Di slide juga saya tunjukkan ya, di slide juga ada penyelesaiannya. Kemudian di modul itu halaman 159 itu juga ada penyelesaiannya. Jadi pada prinsipnya nanti dengan metode dengan ini ya, dengan fungsi variasi percobaan ini kita dapat energinya itu adalah 0,126 ya, 12665 coret kuadrat dibagi dengan m L kuadrat. Ini dari metode variasi dengan menggunakan V ini ya, dengan menggunakan fungsi gelombang variasi ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang eksak, yang ini ya, yang eksak ini kita udah punya ya, energi eksaknya, energi ground state-nya itu adalah sebesar 0,125 kuadrat m L kuadrat. Nah, Anda perhatikan ya di sini, jadi selisihnya itu sangat sedikit sekali. Jadi dengan menggunakan apa namanya, dengan menggunakan metode variasi, kita bisa menunjukkan bahwa fungsi percobaan ini, fungsi gelombang percobaan ini, itu paling tidak dia bisa mereproduksi energi ground state ya dari sistem sederhana ini dengan selisih error ya, dengan error itu kalau kita selisih errornya ini sekitar 1,3%. Jadi kecil sekali. Errornya 1,3%. Nah, tentu saja apa namanya, ini adalah sistem sederhana ya, sistem sederhana sehingga kita bisa mulai dengan V seperti ini. Kadang-kadang ada juga dari kita yang berpikir bahwa kita bisa mencoba berbagai macam V ya, kemudian kemudian kita masukkan dalam integral variasi, kemudian kita cari mana yang memberikan energi paling rendah. Nah, yang memberikan energi paling rendah itu berarti kan yang V-nya itu menyerupai fungsi gelombang yang sebenarnya, dan energinya juga menyerupai energi yang sebenarnya. Nah, tapi pada prakteknya, karena ada berbagai macam fungsi variasi yang memungkinkan, ya kita bisa merancang sebanyak apapun ya fungsi variasi yang kita ingin cobakan. Biasanya sih kita tidak menggunakan metode brutal seperti itu. Tapi kita menggunakan semacam apa ya, kombinasi linear ya. Jadi, misalkan kita menggunakan fungsi gelombang atom hidrogen yang sudah kita ketahui ya, 1s, gitu ya. Kemudian fungsi 2s misalkan, dan seterusnya ya. Kemudian kita beri konstanta C1, C2, dan seterusnya. Nah, dengan fungsi variasi seperti ini ya, dengan fungsi variasi seperti ini kita akan berusaha untuk membuat bagaimana caranya supaya fungsi variasi ini itu memberikan energi terendah. Dan dari kalkulus ya kita tahu bahwa kalau misalkan ini kita sebut W ya, kalau kita sebut W, maka kita bisa menentukan apa parameter atau koefisien, misalkan sini adalah koefisien 1, koefisien 2 dalam kombinasi linear, kita bisa menentukan mana koefisien yang turunan pertamanya itu 0, memberikan turunan pertama terhadap W itu 0. Karena kita tahu bahwa nilai maksimum atau nilai minimum ya, itu adalah ketika slope-nya itu sama dengan 0. Jadi kalau misalnya kita sebut sebagai W, mungkin lebih tepatnya begini. Kalau ini kita sebut sebagai W, maka turunan pertama terhadap suatu parameter, misalnya CI gitu ya, misalnya I itu bisa 1, bisa 2, dan seterusnya ya. Maka parameter pertama yang turunan pertama terhadap W-nya itu memberikan nilai 0, itu adalah yang meminimalkan nilai W ini ya. Jadi ini adalah salah satu teknik yang kita gunakan untuk supaya tidak melakukan brute force. Jadi kita mulai dengan fungsi gelombang yang kita ketahui terlebih dahulu, kemudian kita memasukkan parameter di sana, misalkan parameternya adalah konstanta. Nah, kemudian kita menggunakan integral variasi ini ya untuk memperoleh nilai W, dan kemudian kita mencari nilai konstanta atau parameter yang meminimalkan nilai W. Karena nilai W minimal itu yang paling berarti adalah nilai yang paling dekat dengan energi yang sebenarnya. Dan fungsi gelombang yang mengandung parameter tersebut adalah fungsi gelombang yang mendekati fungsi gelombang yang sebenarnya. Tapi bagaimanapun juga metode ini adalah metode pendekatan. Cuman metode pendekatan ini kalau misalkan dia memberikan galat yang kecil ya, katakanlah di bawah 1%, maka fungsi gelombang percobaan ini bisa kita terima sebagai fungsi gelombang yang menggambarkan keadaan sistem yang kompleks ya yang kita inginkan. Nah, ini adalah teknis dari metode variasi.
Jadi semuanya bergantung dari ini, integral variasi ini ya.